Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa D3 Perawat? Semoga hari ini teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap bisa menjaga kesehatan dimanapun berada, tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, dengan konsep dasar gangguan perilaku sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Prodi. Baik, lanjut saja. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas beberapa hal terkait dengan gangguan perilaku, mulai dari pendahuluan, etiologi, epidemiologi, faktor penyebab, dan penata laksanaan. Oke. Ya, sebagai pendahuluan, gangguan perilaku destruktif atau gangguan perilaku yang merusak yang timbul pada masa anak-anak bisa dibagi menjadi beberapa opsi. Yang pertama, gangguan pusat perhatian dan hiperaktif atau GPPH, gangguan perilaku menentang, opposition defiant disorder atau ODD, gangguan tingkah laku atau conduct disorder atau CD, gangguan perilaku menentang yang ditandai dengan perilaku negativistik, bermusuhan atau menentang, mengganggu fungsi akademik atau sosial, berlaku minimal 6 bulan. Dari beberapa gangguan ini nanti kita akan bahas satu persatu yang nantinya semoga bisa teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa itu gangguan perilaku. Ya, gangguan perilaku menentang. Biasanya gangguan perilaku menentang ini dilatar belakangi dari banyak hal. Pola perilaku negativistik ini seperti halnya dimunculkan dalam perilaku bermusuhan atau menentang. Misalnya, sering hilang kesabaran, berargumentasi dengan orang dewasa, menolak mematuhi aturan, menjengkelkan orang, menyalahkan orang, mudah tersinggung, marah, dengki, dan dendam. Ini beberapa manifestasi tingkah laku atau gejala yang bisa kita cirikan dari yang disebut gangguan perilaku menentang. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat contoh ini di kehidupan teman-teman di sekitar teman-teman, ya. Jadi kalau ada yang mempunyai sifat seperti ini, ya, ini bisa dikategorikan pada gangguan perilaku menentang. Ya, selanjutnya gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku adalah serangkaian perilaku yang bertahan lama dan berubah seiring waktu ditandai dengan agresi dan pelanggaran hak orang lain. Ya, jadi dikatakan gangguan tingkah laku adalah serangkaian perilaku. Jadi tidak cukup hanya satu perilaku. Ya, kita tidak bisa menjudgment orang itu mengalami gangguan tingkah laku manakala yang muncul itu hanya satu gangguan, hanya satu perilaku. Ya, jadi dikatakan gangguan tingkah laku itu berarti ada serangkaian, ada beberapa perilaku yang bisa dikategorikan gangguan yang bertahan lama, ya, berubah seiring waktu dan ditandai dengan agresi atau pelanggaran hak orang lain, ya. Jadi nanti ciri khasnya adalah bagaimana dia berusaha untuk melakukan kekerasan dan melanggar hak orang lain, ya. Dapat terjadi bersama dengan gangguan psikis lain termasuk GPPH, ya, gangguan pemusatan perhatian, misalnya ada hiperaktivitas, depresi, gangguan belajar. Pengaruh faktor sosial, psikososial seperti faktor sosioekonomi di mana banyak gangguan pasien gangguan tingkah laku ini biasanya berasal dari sosioekonomi rendah, kemudian pengasuhan orang tua yang kasar, perselisihan orang tua, dan lain-lain. Ya, jadi dikatakan gangguan tingkah laku ini bisa dikategorikan dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, ya.
GPPH, depresi, dan gangguan belajar. Epidemiologi. Jadi, kejadian gangguan perilaku ini jika dikaitkan dengan persebaran atau tingkat kejadian secara epidemiologi, secara sensusnya, 1-10% populasi umum. Nah, ini biasanya untuk anak laki-laki dibanding anak perempuan, itu perbandingannya 4:1. Jadi anak laki-laki lebih berpotensi melakukan gangguan tingkah laku dibanding anak perempuan. Sampai dengan 12:1 ya. Jadi angka kejadian pada anak laki-laki jauh lebih banyak dibanding angka kejadian pada anak perempuan. Selanjutnya banyak terdapat pada anak yang orang tuanya menderita gangguan kepribadian antisosial. Ya, jadi kenapa ini dikatakan dari faktor penyebabnya adalah dari orang tua dengan gangguan pribadi antisosial, ya mau tidak mau anak ini akan meniru ya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan setiap harinya, dan pasti itu terlihat dari orang tua. Kemudian ada juga faktor ketergantungan alkohol. Prevalensi gangguan tingkah laku dan perilaku antisosial secara signifikan terkait dengan faktor sosioekonomi. Awitan pada anak laki-laki terjadi pada usia 10-12 tahun, sedangkan pada anak perempuan sekitar usia 14-16 tahun. Ya. Jadi untuk anak laki-laki bisa dideteksi dari usia 10 tahun sampai 12. Sementara anak perempuan usia 14 ya, memasuki usia remaja. Berikutnya etiologi atau penyebab terjadinya gangguan tingkah laku. Banyak faktor yang bertanggung jawab terkait dengan gangguan tingkah laku ini, diantaranya faktor psikososial ikut terlibat di dalamnya. Yang pertama, faktor orang tua. Nah, untuk menggambarkan faktor orang tua yang bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan tingkah laku pada anak, di antaranya adalah orang tua dengan kepribadian antisosial, ya, jarang berkumpul dengan orang-orang di sekitar, antisosial ya, bahkan tidak berhubungan ya dengan orang lain. Ini bisa dikatakan antisosial. Kemudian orang tua dengan pecandu minuman keras atau alkoholisme dan penyalahgunaan zat. Selanjutnya kondisi rumah tangga yang kacau atau hostilitas ya, bisa karena perceraian atau karena sesuatu hal yang bisa menggambarkan kondisi rumah tangga yang kacau. Kemudian pengasuhan dengan pola yang kasar dan penuh dengan kekerasan pada anak, baik itu fisik, seksual, verbal, dan penelantaran anak. Nah, ini menjadi masalah yang sekarang ini terjadi ya di sekitar kita. Ya, tidak hanya di kota-kota besar ya. Kalau dulu trennya itu masih di kota besar, tetapi sekarang ini tren penyebab gangguan tingkah laku itu sudah menyebar kemana-mana ya. Nah, disinyalir banyak sekali terjadinya pengasuhan yang kasar, tidak hanya melalui verbal, tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga sudah dalam bentuk fisik, bahkan penelantaran anak. Nah, ini faktor dari orang tua ya yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami gangguan tingkah laku. Berikutnya faktor psikososial. Sosial ekonomi rendah, seperti halnya kondisi kemiskinan. Ya, ini bisa berdampak sekali pada tingkah laku seorang anak ya, di mana mungkin tadi ya selain faktor orang tua, juga faktor sosial ya. Kemiskinan menjadi momok yang memang sepanjang zaman itu menjadi sebuah tantangan untuk bisa ditaklukkan ya, baik secara pemerintah atau negara maupun secara kolektif di antara masyarakat ya di sekitar kita. Ya, kepedulian pada kesenjangan sosial ini sangat
menuntut ya kedermawanan, kepedulian secara sosial, itu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya gangguan perilaku. Nah, kenapa, ini terjadi? Ya, faktornya tidak langsung ya, tidak langsung orang miskin kemudian mengalami gangguan tingkah laku, tidak ya, tapi ini berkaitan dengan, gangguan-gangguan lain ya. Salah satunya misalnya ketika sebuah rumah tangga di mana kebutuhan itu semakin banyak, semakin meningkat, ditambah, pertumbuhan anak yang juga menuntut anak sekolah, kemudian harus bayar SPP dan sebagainya misalnya. Kalau tekanan-tekanan kehidupan dalam era sekarang ini tidak disadari dan tidak disikapi dengan baik, ya, tingkat ekonomi rendah itu bisa menyebabkan seorang menjadi stres, ya, stres dan kemudian akan berdampak pada faktor-faktor yang lain seperti itu. Jadi orang akan mudah marah, mudah melakukan kekerasan hanya karena faktor ekonomi ini, ya. Kemudian kepadatan penduduk yang tinggi, ya. Tingkat kepadatan penduduk di mana mungkin jarak antara rumah satu dengan yang lain kurang ada jarak gitu ya, tidak ada jarak sama sekali. Ya, ketika ada keributan satu maka yang lain juga akan mendengar. Nah, ini menjadi salah satu faktor pemicu juga. Ya, kenapa banyak eh, penderita pasien gangguan jiwa ya. Jadi dulu saya juga menemukan di beberapa titik di Kota Bandung, terutama di dekat rel kereta ya. Di samping pemukiman yang padat, kemudian suara bising yang setiap hari terdengar, itu menjadi salah satu iklim kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak menyehatkan secara mental ya. Nah, kepadatan penduduk yang tinggi ini seringkali menjadi pemicu uh, terjadinya gangguan tingkah laku atau penyebab gangguan tingkah laku. Berikutnya, tidak mendapat status dan materi legal atau pengangguran. Ya, jadi pengangguran seringkali menjadi faktor penyebab juga ya karena orang menganggur ya itu seperti halnya orang yang tiada guna gitu ya. Nah, ini juga masuk ke kriteria sehat mental ya menurut WHO. Jadi menurut WHO orang yang dikatakan sehat mental itu salah satunya adalah orang yang produktif. Nah, sementara orang pengangguran ini bisa dikatakan sudah mulai masuk ke ranah gangguan ya. Jadi harapannya tidak ada lagi pengangguran ya, karena ini sangat dekat dengan gangguan mental yang lainnya, terutama gangguan tingkah laku. Berikutnya, faktor sosial berikutnya adalah anak mengadopsi nilai yang dianut subkultur setempat ya. Ini masih ada kaitannya dengan faktor psikologis ya. Jadi setiap anak itu pasti meniru atau copy paste gitu ya. Tingkah laku, tindakan, kebudayaan ya, budaya dari masyarakat setempat yang terutama pastinya dia akan melihat dari orang tua. Selanjutnya penyebab dari faktor psikologi. Nah, psikologik kalau ini psikososial tadi, kalau ini psikologik. Anak yang tumbuh dalam lingkungan pengasuhan yang kacau bisa dikatakan misalnya ditelantarkan. Perkembangan emosi terhambat, anak mudah marah, frustasi dan sedih. Ya, kondisi ini biasanya memang banyak dialami oleh anak-anak jalanan ya. Anak-anak yang memang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya, jadi teman-teman kalau melihat anak-anak jalanan yang kadang ada di perempatan, yang kemudian ngamen, kemudian minta-minta ya, jangan kemudian serta-merta kalian mencibir atau bahkan menjudgment mereka menjadi anak-anak yang tidak berguna ya. Karena sejatinya sebenarnya mereka itu sangat butuh perhatian ya, perhatian terutama dari masyarakat, dari pemerintah ya. Karena mereka tidak menginginkan, saya rasa tidak ada satupun anak menginginkan untuk hidup seperti mereka ya. Jadi sangat dibutuhkan empati, perhatian, dan bantuan dari kita semua ya. Jadi dengan ditelantarkan
biasanya mereka akan menjadi terhambat dalam faktor tingkah laku, ya. Kemudian faktor psikologik yang lainnya adalah role model yang buruk dalam pengendalian impuls yang menyebabkan rasa empati kurang berkembang, anak miskin nurani, miskin pemahaman nilai sosial. Ya, bagaimana dia mau menjadi seorang yang lembut, orang yang hatinya mudah tersentuh, sementara yang dilihat setiap harinya mulai dari kecil sampai dia dewasa adalah kekerasan. Ya, jadi akan sangat tidak adil manakala kita menghakimi anak-anak jalanan ini, menghakimi mereka yang memang tidak mendapatkan contoh yang baik dalam kehidupannya. Nah, untuk kemudian kita bantu ya, sebaiknya bisa berkolektif dan sebagainya ya. Ini sangat membantu mereka. Ya, sekali lagi mereka ini kelompok manusia yang memang butuh sentuhan, butuh kasih sayang. Berikutnya, yang keempat adalah faktor neurobiologis. Ya, neurobiologis dikaitkan dengan gangguan tingkah laku. Biasanya terdapat gangguan pada fungsi noradrenergik yang berkurang. Terbukti dari kadar 5-HT yang berbanding terbalik dengan kadar metabolik 5-HT, yaitu hidroksidolactic acid, yaitu cairan cerebrospinal ya. Cairan cerebrospinal ini utamanya ada di otak. Jadi ketika kadar 5-HT ini kurang, maka akan menyebabkan orang itu mudah untuk melakukan kekerasan, mudah marah, mudah tersulut emosinya ya. Jadi akan sangat berbahaya terhadap kesehatan mental. Oke, ini dari faktor neurobiologis. Selanjutnya, teologi berikutnya adalah penganiayaan anak. Nah, anak yang mengalami kekerasan sering dengan perilaku agresif atau hiperviligan dan mengekspresikan perasaannya dengan cara fisik. Jadi anak yang mudah mukul, mudah nendang, mudah melakukan kekerasan fisik, biasanya dikategorikan hiperviligan ini termasuk pada anak-anak yang masuk ke faktor etiologi atau penyebab gangguan tingkah laku. Nah, ini seringkali menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Selanjutnya yang keenam, gangguan perilaku hiperaktivitas atau disfungsi atau kerusakan sistem saraf pusat sebagai predisposisi gangguan tingkah laku. Ya, ini juga menjadi salah satu faktor yang memang harus diantisipasi ya. Anak-anak yang lahir dengan hiperaktivitas, hiperaktif ya kalau kita kenal, itu harus kita waspadai ya, walaupun sejatinya sebenarnya anak-anak hiperaktif ini mereka tidak bisa menolak dan tidak menyadari terhadap perilaku yang seringkali merusak atau melanggar hak orang lain ini. Berikutnya, gambaran klinis dari gangguan tingkah laku. Yang pertama, kita bisa mengkategorikan sebuah tingkah laku itu masuk ke dalam ranah gangguan jika yang pertama mengakibatkan gangguan dalam bidang sosial, akademik, atau pekerjaan. Jadi orang-orang yang dalam kehidupan sosialnya tidak harmonis, sering bermasalah dengan orang lain, entah itu dengan cara menipu dan sebagainya, adanya gangguan di akademik ya, biasanya anak-anaknya tidak berprestasi atau juga dalam dunia pekerjaan ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi. Nah, berikutnya yang kedua adalah ada 4 kelompok gejala ya yang bisa dikatakan gangguan tingkah laku. Yang pertama, agresi terhadap manusia dan hewan. Agresi itu lebih sering menyerang ya. Mungkin itu dengan kata-kata, fisik, atau mungkin dengan fisik, verbal, dan tingkah laku ya. Kemudian merusak properti atau benda milik orang lain. Menipu, mencuri, pelanggaran serius terhadap aturan. Ya. Gambaran yang ketiga adalah gejala dikatakan gangguan tingkah laku jika
Gejala-gejala yang sudah disebutkan di poin 1 dan 2 ini adalah berlangsung selama 1 tahun. Ya, jadi telah berlangsung selama 1 tahun. Ini karena 1 tahun itu kan tentang waktu yang cukup lama. Jadi kalau hanya sekali kemudian dia tidak melakukan kembali, ya itu belum bisa dikatakan gangguan tingkah laku. Yang pertama, agresi terhadap manusia dan hewan. Ya, tadi di poin kedua ini penjelasannya di sini. Ini bisa kita lihat misalnya dalam perilaku menggertak, mengancam, mengintimidasi, kemudian memulai perkelahian fisik, ya, jadi berantem gitu ya, menggunakan senjata seperti pentungan, pecahan botol, pisau, senapan untuk melukai orang lain. Kemudian kejam secara fisik kepada manusia dan binatang ya. Jadi seperti halnya psikopat ya, orang-orang yang mudah membunuh dan sebagainya, itu pasti sudah dipastikan itu mengalami gangguan tingkah laku. Kemudian mencuri, menodong, mencopet, memeras, merampok, dan juga kekerasan seksual. Nah, ini bentuk-bentuk agresi terhadap manusia dan hewan. Selanjutnya yang kedua, merusak properti, seperti halnya membakar atau merusak barang milik orang lain dengan tujuan menimbulkan kerusakan serius. Jadi memang sudah punya tujuan untuk melakukan itu. Menipu atau mencuri, ya seperti halnya membongkar paksa rumah, gedung atau mobil gitu ya, menjamret atau misalnya melukai menjarah seperti ini ya. Ya, berbohong untuk memperoleh materi atau mengelabui, ya hati-hati ini berbohong. Berbohong itu memang nantinya akan menuntut kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, makanya kita sangat dianjurkan untuk memilih teman, memilih sahabat, itu orang-orang yang jujur. Ya, kalau orang jujur itu kan lebih mudah, walaupun mungkin awalnya menyakitkan gitu ya. Tapi orang jujur ini menjadi salah satu indikasi bahwa dia adalah orang yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang bohong, yang selalu menutupi kebenaran, berhati-hatilah dengan orang-orang seperti ini. Karena bisa jadi dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Selain itu ada perilaku mencuri, mengutil, atau pemalsuan ya. Entah pemalsuan dalam bentuk apapun ya. Jadi misalnya ada yang maaf gitu ya. Maaf ya kalau ini contoh aja gitu ya. Ada yang ingin menjadi anggota Polri ya. Kemudian data-data dipalsukan ya. Misalnya dia tingginya sebenarnya kurang, tapi dibikin pas dan sebagainya. Nah, ini hati-hati sekali ya. Karena saya yakin untuk mencapai sesuatu itu harusnya dengan cara yang baik dan halal. Baik halal dan toyib gitu. Artinya semua hal itu memperhatikan koridor-koridor atau standar dari agama ya. Nah, ini juga masuk ke dalam nanti pencegahan ya. Jadi orang-orang yang banyak melakukan pemalsuan ya, hati-hati sekali. Ini menjadi salah satu faktor penyebab dari gangguan tingkah laku. Berikutnya pelanggaran serius terhadap aturan ya. Misalnya bisa dimanifestasikan dengan keluyuran malam hari tanpa izin orang tua ya, mungkin sampai jam 12 malam belum pulang dan sebagainya. Kalau seorang anak, seorang remaja nyaman dengan kehidupan di rumahnya, saya yakin bab ini, keluyuran malam ini tidak akan terjadi ya. Kemudian kabur dari rumah, ya. Kabur dari rumah juga salah satu manifestasi bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada nilai-nilai yang memang tidak dijunjung tinggi. Salah satunya bagaimana menghargai orang lain untuk tidak keluar masuk seenaknya di jam-jam istirahat ya. Nah, apalagi keluyuran malam tanpa izin orang tua ya, orang tua apalagi gitu ya. Berikutnya kabur dari rumah dan membolos sekolah. Ya, ini jadi salah satu fenomena yang mungkin dulu pernah teman-teman jumpai ya waktu SMA. Oke. Berikutnya, fenomena pada anak laki-laki. Pada anak laki-laki
Gangguan tingkah laku ini lebih banyak menunjukkan agresi seperti perkelahian, pencurian, vandalisme atau tawuran, dan pelanggaran disiplin sekolah. Sedangkan pada anak perempuan, fenomenanya tidak seperti anak laki-laki ya. Cenderung anak perempuan ini tidak konfrontatif, tapi dimunculkan dengan perilaku berbohong, membolos, kabur, penyalahgunaan zat, dan prostitusi. Nah, terakhir, untuk penata laksanaan gangguan perilaku ini bisa dilakukan dengan terapi multimodalitas. Ya, kenapa dikatakan multimodalitas? Karena sebenarnya untuk menerapi gangguan perilaku ini tidak cukup hanya satu terapi saja, misalnya terapi keluarga, tapi juga butuh terapi lingkungan, butuh terapi kerja, butuh terapi perilaku, terapi kognitif dan sebagainya. Ya, nah, psikoterapi individual atau counseling problem solution skill diarahkan untuk mengatasi respon maladaptif terhadap situasi sehari-hari. Ya, kenapa dikatakan terhadap situasi sehari-hari? Ya, kita pastinya hidup di masyarakat seperti saya misalnya juga bekerja, ya harus menyeimbangkan dengan waktu di rumah dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi yang terjadi setiap hari ini sangat memungkinkan memunculkan stresor ya atau sesuatu yang membuat kita stres. Oleh karenanya, jika memang dibutuhkan konseling secara pribadi ya, ini harus juga dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada setiap harinya. Ya, bagaimana individu yang mengalami gangguan tingkah laku ini diarahkan untuk bisa mengatasi permasalahan hidup sehari-hari. Selanjutnya dari sisi farmakoterapi, terutama diberikan pada mereka yang mengalami perilaku impulsif, iritabilitas atau kepekaan terhadap perilaku impulsif, jadi mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Dan mood yang lebih labil, terutama pada golongan antidepresan atau SSRI, vaksin 10 mg. Untuk agresif dapat diberikan haloperidol. Terakhir, terapi keluarga dan sekolah. Ini akan sangat bisa kita harapkan ya, karena di sanalah masyarakat kedua setelah keluarga. Mahasiswa kita arahkan untuk mempunyai kemampuan ya, menerapkan lingkungan terstruktur dan menerapkan aturan yang konsisten ya. Konsisten ini benar-benar dilakukan ya, tidak memandang bulu. Siapapun misalnya ada anggota masyarakat atau anggota keluarga yang bersalah, dia harus mendapatkan punishment, dan juga sebaliknya ketika ada yang berprestasi juga mendapatkan reward. Dengan harapan ini, terapi keluarga ya ini menjadi salah satu inti untuk penata laksanaan gangguan tingkah laku atau perilaku. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silakan bisa chat di forum diskusi. Untuk kuisnya, nanti silakan bisa dilihat di kuis di pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.